Merenungkan surat 1 Petrus, Selasa 9 Juni 2026, pembelaan dan kesaksian. 1 Petrus 2 ayat 11 dan 12. Saudara-saudara yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara, dalam 1 Petrus 2 ayat 11 dan 12, Rasul Petrus menyebut para pembacanya pendatang dan perantau. Paroikoi, kai, parepidemoi dalam bahasa Yunani. Memang mereka adalah bagian dari kaum migran yang tersebar di 5 provinsi Romawi di Asia Kecil. Mereka hidup di tengah masyarakat yang tidak atau belum mengenal Allah dalam Kristus. Sebagai imigran, mereka juga rentan menjadi sasaran prasangka, kecurigaan, bahkan kemarahan penduduk setempat. Rasul Petrus mengerti bahwa kenyataan ini adalah konteks bagi mereka. Pertama, untuk menghayati jati diri sebagai bangsa yang terpilih, imamat rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan kedua, untuk melaksanakan misi atau tugas perutusan, memberitakan perbuatan-perbuatan besar atau kebajikan-kebajikan Allah yang telah memanggil mereka keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Lantas bagaimana? Menyebut mereka agapetoi, saudara-saudaraku yang kekasih. Rasul Petrus menasihati mereka untuk menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ungkapan menjauhkan diri atau berpantang dalam bahasa Yunani epekestai dari kata kerja apeko. Di sini berarti pertempuran melawan dorongan atau kecenderungan untuk melakukan dan menikmati perbuatan-perbuatan yang cemar. Bila dituruti, dorongan atau kecenderungan itu akan merusak kehidupan rohani orang percaya. Karena itu orang percaya harus mendisiplin diri mereka, tidak memberi peluang bagi kecenderungan berdosa itu. Pendisiplinan ini sedemikian rupa sehingga mereka memiliki cara hidup atau tingkah laku yang indah di tengah masyarakat yang notabene terdiri dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Rupanya saudara, disiplin diri yang menghasilkan konsistensi dalam perilaku yang indah itu bukan saja merupakan jalan pengudusan progresif, tetapi juga memiliki fungsi apologetik dan evangelistik, pembelaan dan kesaksian Injili. Sebagai bagian dari kaum migran, orang percaya rentan difitnah sebagai orang durjana atau orang kriminal atau penjahat, kako poyoi, membuat kejahatan. Cara hidup yang indah atau perbuatan-perbuatan yang indah, tak kalah erga, yang sesuai dengan nilai-nilai Injil, adalah jawaban yang tepat terhadap fitnah keji itu. Di samping itu, cara hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Injil adalah sebuah kesaksian tentang Allah dalam Kristus. Melihat cara hidup yang indah itu, orang-orang yang tidak atau belum percaya dapat memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Mereka bisa diselamatkan. Bapa yang berlimpah anugerah, berilah kami kekuatan untuk mengatasi keinginan-keinginan yang berdosa dalam diri kami yang berpotensi menghambat pertumbuhan rohani kami. Mampukan kami untuk hidup tidak bercela di hadapan dunia yang mengamat-amati kami. Oleh Roh-Mu yang kudus, jadikanlah cara hidup atau perilaku kami
sebagai kesaksian yang memimpin banyak orang untuk memuliakan Engkau pada hari Engkau melawan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.